Jangan bermain sama sinyal, please. Banyak nih. Kalau lagi itu namanya sambil dibawa ketawa coy, karena ini lebih ke kalau saran dari gua mah masih mending ke kantor polisi terdekat. Kalau saran dari gua itu intinya. Ini tadi bikin acara dakwah baru lagi, acaranya keren. Kalau masih nggak paham-paham juga itu karena apa namanya nggak tegang liatnya. Itu intinya penjara dididiknya. Kalau nggak mau di penjara, diajarin yang benernya harus nurut. Kecuali diajarin yang nggak bener, baru nggak nurut nggak apa-apa. Kenapa akunnya banyak banget nih? Akun adu bacot. Ini nggak ada yang mau ngasih 40 diamond lagi nih buat aku nih. Aduh. Kemudahan, jangan implan. Gue mah nggak mau marah-marah, cuman konsepnya ini menyangkut nyawa orang. Lagi benar, genap ya. Sekarang kosong lagi makanya dimajuin gini. Ini nggak ada yang mau ngasih 40 diamond lagi nih buat aku nih. Aduh. Kemudahan, jangan implan. Gue mah nggak mau marah-marah, cuman konsepnya ini menyangkut nyawa orang. Lagi benar, genap ya. Sekarang kosong lagi makanya dimajuin gini. Kataku mah kalau kamu ada dulu aku tutup pintu bentar. Neraka jahanam itu adanya di matahari. Aduh, tidak apa-apa kamu buka pintu kamu ini kamu tutup. Itu intinya. Kan kata dia kan kosong ya. Masih lagi. Iya, benar. Dia kan ini kak udah ada uang top up. Mau nanya apaan? Muka gua aja tuanya stres tua. Tuanya dibikin-bikin. Gimana mau berkembang orang pada kayak begitu orang-orangnya. Nih, urat saraf gua tuh ditotok-totokin sama orang, ditotok-totokin nih. Jidat gua ini ditotok-totokin sama orang, nanti kalau ditotok-totokin sama orang. Gua mah ngomongnya sama Al-Quran, gua injek-injekin beneran sama gua. Dibilang kagak bisa-bisa lu. Lu kalau mau jadi jagoan keluar. Konsepnya mancing-mancing emosi orang melulu. Mereka nya notok-notok saraf coy, notok-notok saraf. Itu yang notok-notok saraf, bermain-main sama saraf itu dibunuh-bunuhin, jangan dibiarin aja. Kayak kenal aja lu sama gua. Lu kenal sama gua? Hah? Kenal sama gua aja kan? Gua mah gak pernah marah-marah coy. Diem, pergi, apaan ya orang ngomong apa? Dalam hati gua mah awas tuh kenal sama gua. Alhamdulillah sampai lagi. Gua udah biasa marah-marahin orang. Udah biasa ngoceh-ngocehin orang karena ada kewajibannya. Kalau kenapa-napa gua yang kena sasarannya. Lu kagak tahu kan gimana rasanya ditinggalin tanpa kabar? Gak tahu kan? Rasanya gimana ditinggalin tanpa kabar? Nyesek gitu.
tadinya mah gue pikir mah udah begini anjir, kata gue mah udah mau keren nih, udah mau jadi nih. Makin begini, ditungguin nggak bergerak nggak bawain duit. Gue mah punya sopan santun karena paham agama. Mereka nya notok saraf. Nggak tahu. Pernah aja kagak. Temen gue mah cuman Mang Hair doang. Temen gue mah cuman Mang Hair. Temen gue mah. Dan Mang Hair kagak ada. Karena gue masih sibuk kerja. Gue mah mikir mah masa tua kagak sengsara kayak gimana ya mikirnya. Gue mikirnya mah kayak begitu karena orang-orang seperti gue itu punya keterbatasan fisik. Saat tua nanti takutnya menderita. Kalau mau capek-capek sekalian, jangan tanggung-tanggung. Karena usia itu bisa bikin orang yang tadinya kayak Babe tuh, Babe kenapa Be nggak mau bawa eskavator lagi? Matanya rabun, Gung. Matanya rabun matanya, bukannya nggak mau bawa eskavator. Tuh orang tua tuh kayak begitu tuh. Konsekuensinya neraka jahanam. Kagak ada, ini mah lebih ke cerita doang. Cerita masa muda jangan disia-siain. Kalau gawe pakai kacamata takutnya kena debu dan lain sebagainya. Itu intinya. Makanya suaranya aja agak aneh, kata gue, kok suara gue kayak begini? Dalam hati gue mah apaan ya orang. Mas Wahyu Mas Wahyu sehat? Mas Heru nggak ada kabarnya. Yang nggak ada kabarnya Mas Heru nggak ada kabarnya sama sekali. Kalau si Dayat sama si Tony mah bisa dijamin nggak bakalan salah jalan. Si Tony juga gitu-gitu pinter ngaji, si Tony. Gua alhamdulillahnya mah di situ adik-adik gua loh. Gitu-gitu jodohnya guru ngaji semua. Gua mah lebih ke ini doang. Lu nanti kalau meninggal pada masuk neraka jahanam karena lari dari kewajiban lu disumpah untuk apa? Tahu nggak kenapa hari lahir Pancasila selalu diperingatin? Ada namanya halal bihalal. Itu deket-deketan sama hari lahir Pancasila. Makanya ada namanya pasukan Pancasila, pasukan Garuda ada. Di bawah Al-Quran itu mah yang ngejaga dasar negara. Lu mau ngejaga mana? Oh, yang lu jaga mana? Gua yang lu jaga mah. Yang orang mah udah sering tunjukin aja, sering tunjukin aja. Konsepnya mah disabarin, dikasih kesempatan, malah ngapain? Ikutan nunggu, dibegerakin malah ikutan bergerak, ditungguin malah ikutan nunggu. Gua mah ngomongnya sama Al-Quran. Gua makanya ngomong bokap nyokap gua kirim pasukan aja sih sekalian ditetetetein beneran. Karena kalau dijelasin nggak bisa, tapi sambil baku hantam bisa. Kenapa dibilang bisanya? Karena ada kewajiban. Bukan cuma bangsa Indonesia doang yang punya kewajiban buat ngejaga gua. Semua negara yang ada di seluruh dunia itu punya kewajiban buat ngejaga gua. Lu kalau ngunjek-ngunjek sama gua mah lu diinjek-injekin lu. Makanya lu dikasih makan apaan sampai sebegitu deh gua sama tololnya. Pertama-tama makan. Terus jangan lupa gosok gigi. Terus bergerak. Poin pakai helikopter, pakai drone. Baru bisa bersosial. Itu intinya. Karena mereka itu orang-orang yang diajarin yang benar, ngajarin yang nggak benar melulu, dipikirnya nggak dipertanggungjawabin. Ya, jadi intinya kayak gimana? Intinya semuanya dipertanggungjawabin. Cuma takutnya lu pada meninggal masuk neraka jahanam karena lari dari kewajiban lu. Ya minimalnya mah kalau bisa ngebawain duit, bawain duit. Kalau bisa nangkepin yang jahat, nangkepin yang jahat. Jangan ikut-ikutan jahat, terjadi korban lagi. Terus ngeluh, ya Allah kenapa hidup ini gak adil? Yakin kagak adil?
dikasih yang sebegitu gampangnya, begitu enaknya. Jadi intinya kayak gimana, pasukan Pancasila itu menjaga dasar negara, itu nggak bisa diotak-atik. Udah yang punyanya udah bangun kok, yang punyanya udah ngegeber-geber dari kemarin-kemarin kok, takut-takutan amat. Karena kalau dijelasin ini nyangkut neraka jahanam. Karena bangsa Indonesia itu contoh dunia. Yang mana yang mau dicontoh ya, gue juga bingung gitu. Itu intinya. Konsepnya lebih setiap hari itu dikasih kesempatan, tapi nyanyain kesempatannya. Kecuali nih nggak datang bukti yang sebegitu nyatanya, lu mau takut kagak apa-apa, kagak masalah. Datang bukti yang begitu nyata, udah jangan takut-takutan. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Cuma pengen liatin ini banyak mbak. Mbak kalau pagi cakep banget aja. Banyak senyum kan? Banyak makin cantik kalau senyum. Senyum itu ibadah yang paling gampang mbak. Tapi cewek saya yang itu bukan mbaknya ya. Juga gak apa-apa ngomongin lah. Ustaz pengen yang kayak begini satu Ustaz. Kamunya paham agama apa enggak? Kalau Ustaznya kayak gitu. Ya kamunya belajar agama dulu lah kalau pengen yang kayak begini mah. Itu intinya. Mang, mang dengar ini mang. Ilmu itu punya Allah. Mamang pernah nonton film Kerasakti. Carilah kitab suci sampai ke barat. Kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Mang, Allah pengen napas dulu mang. Lu dari kemarin ngeribetin. Bener gak apa-apa, gak dosa. Karena itu tadi. Kan tadi udah gue jelasin. Sunggokong, siluman babi, siluman kebo, sama biksu. Itu nyari kitab suci sampai ke barat. Kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Bener. Terus udah nyampe Ka'bah, disuruh kemana lu? Suruh ke Indonesia. Bener, karena Candi Borobudur adanya di mana? Di Pulau Jawa. Itu intinya. Makanya Islam asli agama mana? Agama bangsa Indonesia. Makanya itu kalau sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Memang jangan ngeselin. Makan daun pepaya mang, makan daun pepaya. Apa yang dilarang sama agama Islam jangan dimakan mang, karena bikin bau badan. Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India lebih tua mana mang? Lebih tua mamang kayaknya. Lebih tua Hindu mana mang? Lebih tua mana? Lebih tua mana ya? Mamang, kalau mamang mbaknya deh, kalau nggak tetehnya dah. Lebih tua mana ya? Lebih tua mbahnya, bener. Wah, nggak, maksudnya agamanya lebih tua mana? Sama aja mang, agama Hindu mah disuruh belajar kepada alam mang. Hindu itu pecahan agama Budaisme. Agama Buddha itu terbagi menjadi dua mang. Satu nih, Buddha yang pertama namanya Buddha yang berdoa kepada alam, berdoa kepada Dewa Buddha, berdoa kepada Dewa Dewi. Yang kedua, Budaisme yang menyembah patung dewa.
tua mana? Lebih tua mamang. Lebih tua mamang. Lebih tua mana? Sama aja, Mang. Agama itu sama. Aslinya agama bangsa Indonesia semua. Makanya tadi kan begini nih, banyak orang yang so pinter nih. Lu susah banget lu dijelasin. Lu sama lu lah, kecil lu lah. Datang Sugokong sama Kerasakti. Neng, datang Matahari. Sugokong, batu bisu tua. Temenin bisu tua nyari kitab suci. Mana? Barat lah coy, wah. Sama pakai, sama itu. Makanya kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Terus dari barat disuruh mana lagi? Suruh ke Pulau Jawa. Umat Buddha itu minta ditetapin kiblatnya mau kemana aja nggak apa-apa. Makanya agama Hindu ada yang kiblatnya ke arah laut, ada yang kiblatnya ke arah selatan, ada yang kiblatnya ke arah patung, ada yang kiblatnya ke arah candi. Yang benar kemana? Tujuannya kiblat itu atau arah bangunan itu untuk agar mengajarkan kepada orang-orang bahwa hidup ini harus ada tujuannya. Harus ada tujuannya. Jadi kiblatnya kemana? Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Gue yang main sama sinyal langsung tonjokin aja, sering injekin aja. Udah gak usah tanya-tanya lagi. Karena gue jadi lupa mau dakwanya dakwah apaan ya. Kiblatnya kemana? Ke arah matahari tenggelam. Jadinya satu arah. Agama yang lurus, Islam aliran Al-Quran, belajar bahasa Indonesia sama belajar bahasa Jawa. Udah, kata gue belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, udah belajar itu aja. Kenapa? Karena malaikat Allah cuma ngejalanin tugas doang. Mang, dengerin Mang. Lu manusia apa binatang, Mang? Kalau manusia pemakan daging, Mang. Pemakan daging, pemakan rumput-rumputan, pemakan sayur-sayuran. Lu kalau makan sayur-sayuran dulu jadi binatang aja lah, Mang lah. Iya, makanya mau makan daging nggak? Yang penting yang dilarang sama agama Islam jangan dimakan. Karena manusia itu makhluk omnivora, Mang. Cuma takutnya lu ntar jadi kambing lagi. Itu intinya. Jadi agama itu saling berkaitan satu sama lainnya. Makanya tuh, kenapa Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India berbeda? Hindu yang ada di Bali memakan daging sapi. Sedangkan sapi itu hewan kesayangannya Dewa Krishna. Hewan kesayangannya Dewa Siwa. Kenapa memakan daging sapi? Karena susunya diminum sama siapa? Sama Dewa Krishna. Susu itu bisa bikin pinter. Jadi intinya kayak gimana? Kenapa di Serang Banten gak ada yang ternak sapi? Adanya ternak kerbau. Kenapa? Padahal kerbau itu gak ada harganya. Sapi harganya lumayan. Karena ngehormatin agama Hindu. Jadi intinya kayak gimana? Agama itu cuma satu, Mang. Yang lurus Islam aliran Al-Quran. Agama Buddha, agama Hindu. Cuma ngejaga tradisi doang. Makanya nih, Hindu yang ada di India itu menyembah patung dewa. Hindu yang ada di Bali itu berdoa kepada alam. Nggak menyembah patung dewa, tapi berdoa kepada alam. Kenapa? Karena tahu batasannya yang diajarin sama bokap nyokap gua. Apa yang dilarang sama agama Islam jangan dimakan. Makanya gua udah terlahir ke dunia. Gua ini Dewa Krishna, Allah SWT. Makanya semua acara agama itu cuma buat nyenengin gua doang. Lu ngapain sembahyang? Ngapain lu sembahyang? Orangnya udah terlahir ke dunia, sembahyang lagi. Nyenengin gua lah. Makanya lu tuh awas lu kena sama gua. Gua udah gede banget. Karena lu cuma berlindung di bawah agama negara doang, tapi nggak sesuai kelakuan lu sama omongan lu. Gua memikirnya nih orang masih sholat, masih sembahyang nih. Kelakuannya berarti masih sesuai. Gue memikirnya kayak begitu, ditungguin, disabarin kok makin
parah, bukannya bergerak malah makin nantang. Ya udahlah, terima konsekuensinya. Enggak, konsepnya begini, dia setiap hari dikasih kesempatan, jangan bilang nggak dikasih kesempatan. Di situ intinya, catat. Jadi kenapa Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India berbeda? Hindu yang ada di India itu untuk menjaga tradisi agama Hindu, karena agama Hindu itu banyak tradisinya. Makanya Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India berbeda. Karena lebih tua mana? Lebih tua mbahnya. Mbah kakungnya aja lebih tua. Nggak tahu lah lebih tua mana, gue kagak tahu lebih tua mana. Pokoknya agama Budaisme aja, udah itu intinya aja, percaya Budaisme itu intinya. Jadi agama Hindu yang ada di Bali itu menyembah patung dewa Buddha. Kalau Hindu yang ada di India, kalau Hindu yang ada di Bali itu berdoa kepada alam. Hindu yang ada di India itu menyembah patung dewa Buddha. Karena agama Hindu banyak tradisinya tuh, makanya dibilangin sama yang di sono, agama yang lurus Islam aliran Al-Quran. Agama Hindu itu belajar kepada alam, agama Buddha itu belajar kepada makhluk. Baru agama Kristen, udah orang yang disuruh belajar kepada alam, kepada makhluk, banyak yang pada makhluk, kepada alam, banyak yang sok pinter. Ditulis kitab Taurat untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Mang, dengerin mang, kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Kristen itu agama yang agama kapitalisme atau agama yang disempurnain. Itu intinya. Baru agama Islam. Islam itu belajar dari mana? Belajar dari makhluk, belajar dari alam, belajar dari kesalahan makhluknya. Terus sekarang disempurnain lagi. Kenapa? Karena Al-Quran udah benar, banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Makanya di dalam rukun iman ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Terus jangan pernah menyombongkan segala sesuatu di hadapan Allah. Jadi agama itu apa? Agama itu batasan kehidupan sama tujuan kehidupan. Orang belajar agama buat apa? Buat biar gak salah jalan. Jadi intinya gimana? Orang belajar agama biar gak salah jalan, bukan pengen jadi avatar. Mang, gaknya please dong. Belajar agama itu biar gak salah jalan, bukan buat nyimbangin segala sesuatu. Masih nyimbangin segala sesuatu. Bertahan dalam satu agama aja, jangan pindah-pindah agama. Itu intinya. Agama yang lurus Islam aliran Al-Quran. Terus mau nanya apa lagi? Jadi di dalam agama Kristen itu ada yang disalib anak Tuhan. Lu bego yang disalib, bukan anak Tuhan. Karena kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Karena kitab Taurat itu untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Makanya di dalam Al-Quran, neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Artinya dari manusia yang batu. Kalau bahasa Jakartanya nih, lu batu banget sih jadi orang, gak bisa dibilangin. Batu banget lu jadi orang, gak bisa dibilangin. Artinya apa? Lu keras kepala banget sih jadi orang, gak bisa dibilangin. Artinya neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia yang keras kepala. Orang kalau keras kepala jadi penghuni neraka jahanam. Makanya itu tadi, agama itu bisa dipikirin, gak asal jeder-jeder aja. Nih, dengerin nih mang nih. Kata salib itu kata tambah. Nama Allah itu ada di dalam kitab Taurat. Yang pernah gue denger nih dari teman-teman kerja gue, kitab Taurat itu cuma cerita nabi-nabi doang, gak ada peringatannya, berbeda sama Al-Quran. Makanya kitab Taurat itu menunggu Al-Quran.
Sekarang gue mau nanya sama lu, kitab Taurat itu kitabnya umat siapa? Kalau emang lu belajar agama dengan benar, kitab Taurat itu kitabnya umat siapa? Itu aja lu kagak tahu, sosokan lu ngajak debat. Kitab Taurat itu kitabnya umatnya Nabi Musa. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat ke-1 sama ayat kedua tulisnya Musal al-kitabatnya Musa, bukan Musa tapi Musal. Nabi Muhammad sama Nabi Musa itu orang yang sama. Menurut kitab Al-Qurannya gue sendiri orangnya. Jadi intinya kayak gimana, Al-Quran itu buat lu sendiri, bukan buat orang lain, Mang. Nah, agama itu dipelajarin, bukan diajarin. Orang kalau salah jalan nggak belajar agama, salah siapa? Salahnya sendiri lah, coy. Mang, Mbak, lu kok bawa nama bokap nyokap gue melulu? Lu terlahir itu karena bokap sama nyokap lu WK, bukan karena bokap nyokap gue. Jadi please dong, lu kalau pengen nyalain sesuatu dipikirin dulu. Lu terlahir karena bokap sama nyokap lu WK, bener ya. Jadi lu jangan kebanyakan ngeluh. Makanya itu tadi, yang disalib siapa? Orang Kristennya sendiri, bener. Karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kalau nggak mau disalib masuk Islam, udah gitu doang. Belajar sholat sendiri-sendiri. Belajar sholat gini, belajar sholat. Ini mah cuma contoh doang nih. Nih, kan ini ada tulisan nih, banyak nih tulisan tuh. Minta aja masih data masih Tony, kalau enggak sama bokap gue di sana ditulis keluar. Ada tulisan kayak begini kan nih. Nah, ini tulisannya gede-gede loh. Gede-gede tulisannya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak begini contohnya. Nih, mungkin lihat nih. Harus sunat dulu, bego, lu nya disunat dulu. Lu udah sunat apa belum? Sunat. Wah. Belum sunat lu, ya sunat dulu lalunya. Contohnya mah kayak begitu tuh contohnya. Oh, kayak begitu contohnya. No. Jadi lu kalau pengen belajar sholat di mana? Di rumah lu sendiri lah, sama keluarga lu. Karena di zamannya masih gawat. Takutnya lu jadi korban indoktrinasi lagi, bawa nama orang lagi. Itu intinya. Ada waktu itu fotokopi banyak kayak gitu kan. Di mana belajar sholatnya kayak begitu dibaca tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim kayak gitu dibaca tuh. Dibaca tuh. Bisa belajar sholatnya sendiri-sendiri karena ini lengkap loh. Ini namanya posisi lagi ruku. Kalau ini namanya lagi sujud. Ini duduk di antara dua sujud. Ini lagi sujud. Ini namanya lagi tidur manteknya. Ini namanya lagi takbiratul ihram. Kalau ini namanya lagi apa namanya tuh ya? Duduk itu apa namanya, lupa namanya. Habis takbiratul ihram apa namanya ya? Nah, ini lagi tampaknya lagi itulah lagi sholat namanya, lagi sholat. Kalau ini namanya lagi rukuk. Ini berdiri sebentar sebelum sujud, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud lagi, baru iktidal, namanya iktidal. Nulis sendiri mang, ini gini mang, pinter mang. Emang jangan mancing-mancing, karena yang kepadanya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi tunduk dan patuh. Beneran nggak bohong. Yang di tangan kanannya kitab-kitab Allah, yang di tangan kirinya kitab-kitab
karena dikasih perumpamaannya neraka jahanam itu di matahari, bukan di bumi. Jadi kalau pengen belajar sholat gimana? Di rumahnya sendiri-sendiri. Sholat sama sembahyang itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Agama itu dipelajarin, bukan diajarin. Itu intinya. Itu daripada gue masuk neraka jahanam gue. Karena rata-rata kasus kejahatan itu karena orang nggak paham agama atau nggak belajar agama. Di penjara dididiknya, ya bener. Jadi cepat selesainya. Nah. Sadar lah coy, kalau orang nggak sadar malah lagi tidur. Orang kagak sadar orang lagi tidur. Ya lu tahu nggak kenapa nih? Apa namanya, masih selalu dikasih kesempatan karena utang itu dibawa sampai mati. Makanya kalau kelahiran Dewa Krishna itu paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena anaknya raja dari semuanya raja, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Kalau sama gue mah gak usah debat-debat, gue mah diturutin doang. Cuman konsepnya kata gue, orang-orangnya bukannya makin begini, bokapnya malah makin begini, makin lencengnya jauh banget. Karena merekanya itu kayak gimana gitu, karena ngerasa hilang. Semuanya itu dipertanggungjawabin karena mereka yang ngerasa ini kali, ngerasa punya penyadap telekomunikasi, banyak komplotannya, ya udah mempertanggungjawabin perbuatannya lah coy. Neraka jahanam itu di matahari. Panasnya matahari lu pikirin, panasnya matahari. Menurut lu matahari sama bumi ada yang nyiptain apa enggak? Yang gua tanyanya, menurut lu ngelihat matahari sama bumi ada yang nyiptain apa enggak? Bisa terjadi begitu aja? Ya kagak mungkin lah coy, pasti ada yang nyiptain. Makanya belajar agama Islam aliran Al-Quran. Yang disalib siapa? Orang Kristennya sendiri, karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Umat Kristen, sholat kamu kayak gimana? Umat Kristen, sholat kamu kayak gimana? Itu berdoa namanya, bukan sholat. Sholat kamu kayak gimana? Sholat kamu kayak gimana? Itu berdoa namanya, bukan sholat. Ini berarti iblis sama setan yang lari dari neraka jahanam ya. Itu makanya jangan kayak begitu. Makanya kalau agama mah gak tega gue ngeliatnya aja. Gitu. Diajarin yang bener kok. Lawan. No, kalau mau berantem sama yang ono, nanti kita pencet-pencet itu intinya. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Agama itu batasan kehidupan sama tujuan kehidupan. Kalau pendidikan udah merata tuh baru. Karena di tahun 2018 itu semua orang disuruh pada meninggal. Bumi ini punya gua sendiri, sama bokap nyokap gua sama orang-orang yang ngelawan, diajarin nurut. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Lebih semuanya. Gue masih belum megang duit, bergerak langsung pakai helikopter, pakai drone. Udah inisiatif aja rame-rame. Lemparin dari samping rumah tuh, lemparin duitnya tuh. Baru bisa kemana-mana, jadi alatnya bisa canggih, jadi bisa bisa nulis di laptop. Kedepannya Al-Quran cuma 2 bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Itu intinya. Neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dari manusia yang keras kepala. Oh ini Ustadz ini orang-orangnya Ustadz yang keras kepala Ustadz. Yakin pesawat ulang alik aja ya, dibawa ke luar angkasa ya.
Karena Al-Quran itu udah benar, banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Islam itu agama asli bangsa Indonesia, kiblatnya ke arah matahari tenggelam, jadinya satu arah. Itu intinya. Sekarang tanggal 25 April tahun 2026. Jadi sekarang ini banyak kejahatan atau pelaku kejahatan indoktrinisasi yang berkeliaran, yang berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara, tapi kelakuannya kayak binatang. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Jadi intinya kayak gimana? Ya ngaku-ngakuin segala sesuatu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang ngelakuin kejahatan kalau dibunuh dosa apa enggak, Ustaz? Agak dosa. Kalau nggak mau dibunuh jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Nah, kenyataan itu kejahatan. Menanya apa lagi? Menanya. Mau ngebahas apa lagi, Cai? Intinya mah pasangin sensor, militer fokus ke pendidikan sambil nangkap-nangkapin yang jahat, jangan dibiarin berkeliaran begitu aja. Yang spesial cuman gua doang. Sambil fokus bawain duit. Gue itu raja tunggal, raja satu-satunya. Bokap nyokap gue paling bikin dunia baru paling. Yang di sini cuman malaikat doang, paling kayak begitu. Cuman lu jangan ngelunjak sama orang-orang yang daya tangkapnya kurang, jangan ngelunjak. Konsepnya kecuali dianya ngelakuin kejahatan tuh baru perjanjian tertulis. Intinya apa yang namanya ya, kalau dijelasin gue masih belum megang duit, karena kalau dijelasin kayak begini nih, mereka itu pengen gue dikeroyok atau gue kenapa-napa. Itu intinya. Makanya guanya dikasih berlian melulu. Yang ngasih berlian itu simbah gue langsung. Makanya yang mana yang ngaku-ngakuin berlian gue orangnya, langsung kantor polisi aja. Karena bapaknya Eka, SDN Penjaringan 05 Petang, Dedi Susanto. Itu intinya. Terus apalagi itu namanya, gua itu raja yang punya semesta. Kalau emang yang ononya jahat itu jangan didengerin, karena hewan itu bisa nyerupain suara orang. Cuman konsepnya kaliannya yang bermain santet, ilmu hitam dan lain sebagainya itu mempertanggungjawabin perbuatannya. Jangan dibilang gak dipertanggungjawabin. Kalau gak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Terus apalagi itu namanya, semua acara agama itu cuman buat nyenengin gua doang. Lu sholat, sembahyang, kalau gua nggak seneng percuma, nggak bakalan dapet pahala, malah dapet dosa. Terus apalagi namanya, kalau pengen sholat aja, yang penting kelakuannya sesuai sama agama. Pengen sembahyang juga sembahyang aja, yang penting kelakuannya sesuai sama agama. Cuman fokusnya ke gua dulu, jangan ke orang lain. Itu intinya. Dikompakin aja sih, kayak takut-takut amat. Gua mah orangnya gregetan.
Gregetannya karena simbah gua sampai nggak percaya sama gua, karena orang bawa-bawa Al-Quran tapi bohong. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak orang nih naruh duit di pinggir jalan, duitnya diambil sama pelaku indoktrinisasi. Terus gua ke sono ke Cipare, ada yang naruh duit di rumah, duitnya diambil juga sama pelaku indoktrinisasi. Bagusnya mau gue lagi tidur malam-malam tuh lemparin duit dari samping rumah atau dari depan rumah. Masa lu nggak diajarin ini? Itu intinya. Karena yang gua dengar, yang diajarin sama gua dari bokap nyokap gua berwujud muka orang, terus WKWK, terus jadi gua. Makanya gua dibilang raja tunggal, raja satu-satunya. Itu intinya. Udah bener semua, cuman konsepnya lebih ke orang-orang yang dikasih kepercayaan sama bokap nyokap gua itu jahat, sama orang-orang yang bermain ilmu hitam dan lain sebagainya. Semuanya itu dipertanggungjawabin. Lu ngerti nggak arti kata Tuhan seluruh alam? Semua alam itu punya gua, mau kemana aja sama Tuhannya gua juga. Makanya gua nanya sama bokap nyokap gua, mungkin yang dijawab gua mah nggak usah dipikirin Gung, kata bokap nyokap gua kayak begitu. Mungkin bokap nyokap gua bikin dunianya sendiri. Ya intinya mah lebih ke sini dengerin, bokap nyokap gue juga sama kayak kalian, punya hati juga, nyiptain segala sesuatu itu untuk siapa? Untuk keluarganya. Anaknya baru gua doang. Makanya dibilang anak kandung satu-satunya Tuhan yang nyiptain langit, bumi sama semua isinya. Jangan sembarangan. Yang lainnya tuh mau ditonjok-tonjokin, diinjekin nggak apa-apa, mau ngelunjak-ngelunjak sama yang lain nggak apa-apa. Jangan sama gua. Terus jangan sama keluarganya Ibu Nur Eni. Jangan sama keluarganya Ibu Nur Eni. Jangan sama Ibu Nur Eni. Jangan sama Bapak Kimin. Jangan sama yang di Cibudus Lor. Karena kalau berpikir logika, orang yang hidupnya ribuan tahun pasti belajar agama. Itu intinya. Cuman lebih ke bokap nyokap gue mah orangnya apa adanya. Yang di sini juga malaikat mah ijazahnya master, malaikat mah lebih kemana yang namanya. Gue mah puyengnya gara-gara udah orang pada acting, yang di situ juga bisa dirasukin juga hampir sama kayak nyokap. Itu intinya. Terus apalagi namanya, semua agama itu menunggu Al-Quran. Agama yang lurus Islam aliran Al-Quran. Guru kamu siapa? Guru saya Al-Quran. Al-Quran itu buku. Buku itu bisa dibaca. Dibaca itu artinya bisa, orang yang bisa ngebaca artinya orang yang bisa berpikir, berarti bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Jadi jangan coba-coba ngefitnah Al-Quran. Kalau nggak tahu membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, bertanya aja sama yang tahu, nggak apa-apa, nggak dosa. Jangan diem-diem aja. Karena panasnya matahari, ada suatu perumpamaan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak Dajjal itu apa sih? Dajjal itu hanya malaikat yang mengajarkan untuk ngejauhin sifat Dajjal atau sifat penghuni neraka jahanam. Dajjal itu artinya berbohong. Oh, Dajjal itu artinya berbohong. Makanya berbohong itu sifatnya penghuni neraka jahanam. Terus ditanya neraka jahanam di mana? Datang matahari ke bumi, neraka jahanam di matahari. Makanya setelah setelah mataharinya pergi,
dajalnya bukan dajal, tapi setelah mataharinya pergi buminya kering. Kenapa buminya kering? Kenapa? Karena matahari sangat panas, makanya buminya kering. Jadi dajjal itu hanya malaikat yang ngajarin jangan berbohong. Berbohong itu sifatnya dajjal. Dajjal itu artinya orang yang penghuni neraka jahanam. Neraka jahanam di matahari. Hukuman di dunia mah nggak ada apa-apanya dibandingin hukuman yang ada di matahari. Makanya kadang-kadang gue juga suka kagak tegaan, cuman konsepnya mah kalau orang nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana, makanya di dalam Al-Quran di surah wal asri wal asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sungguh orang-orang yang rugi yang gak ngenasihatin dalam kebaikan. Surga itu lagi lu mati deh, kok lu mati baru masuk surga atau lagi tidur. Surga itu mimpi. Itu intinya. Itu dijawab yang benar. Kehidupan mah dijalanin, coy. Surga sama neraka itu sebagai batasan kehidupan atau balasan kehidupan. Kok intinya kayak gimana? Lu masih hidup apa udah mati? Masih hidup. Masih hidupnya berarti ngehalu berartinya. Wak. Itu intinya. Di Pulau Jawa mah nggak ada orang yang berani pegangan tangan aja nggak ada yang berani. Nunggu gua nikah. Itu intinya. Gue itu sendirian, anak kandungnya yang gaib. Gue mah ngelihat cerita Al-Quran, gue itu dari matahari turun ke bumi. Ngantar siapa? Ngantar gue beko. Waktu tahun 96. Makanya ada namanya tragedi Sampit. Tragedi Sampit itu bukan perang suku-suku, tapi bukti dari Al-Quran. Neraka jahanam itu ada, bukan perang suku-suku tapi bukti dari Al-Quran. Gede enak, masih disengsarain. Itu intinya. Sebenarnya mah bokap nyokap gue nanya bokap nyokap gue yang lainnya gimana sih, semuanya itu cuma cerita doang, cerita agar nggak salah jalan. Cuman ceritanya dipotong-potong, makanya fokusnya kemana? Gue fokusnya ke gua. Jadi intinya kayak gimana? Neraka jahanam itu nggak pilih-pilih. Gue mau ngomongnya sama Al-Quran. Mau apa aja juga dipertanggungjawabin. Gue mah mau ngapain aja bebas. Karena raja yang punya semesta, anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit, bumi sama semua isinya. Bokap nyokap gue di Ciwadus Elor. Bapak raja malaikat Jibril sama ibu ratu malaikat Ijroil. Orang tua angkat atau orang tua kandung gue juga kagak tahu. Cuman konsepnya mah kalau nakal jahat mah berarti iblis sama setan. Kalau kagak jahat ya berarti malaikat. Itu intinya. Lebih ke logika juga dipakai. Kalau emang ngaku Tuhan itu udah bikin dunia sendiri aja. Kalau gue mah emang ada tertulisin di Al-Quran. Intinya mah lebih kemana ya namanya, bokap nyokap gue ngasih keistimewaan sama makhluknya. Jadi bokap nyokap gue pernah ngajarin gue kayak begini, Gung,
Malaikat Jibril mah cuman dikasih lihat bukti neraka jahanam, terus ditangguhin kematiannya sampai hari kiamat. Cuman nama guanya masih saudara semua, yang punya kelebihan itu masih saudara, kecuali siluman. Kalau siluman orang-orang licik. Itu intinya. Ya, orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Gua ngomong itu sambil berusaha, jadi sambil bergerak, jangan diem aja. Ntar lu meninggal pada masuk neraka jahanam lagi. Makanya fokusnya ke tompel aja, fokusnya ke tompel. Itu intinya. Bokap nyokap gua, Dayat sama si Tony mah guru ngaji. Pada pinter ngaji semua. Yang di sana juga sama juga. Makanya Islam itu terbagi menjadi 3 mazhab. 1 Buddha aliran Al-Quran, 2 Hindu aliran Al-Quran, 3 Islam aliran Al-Quran. Cuman kedepannya cuman 1 aliran yang ngurus apaan? Islam aliran Al-Quran. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Sholat 5 waktu itu nggak diwajibin. Di dalam semua ajaran agama itu yang paling penting 1 nggak nyiksa diri sendiri, 2 nggak nyiksa orang lain, 3 ngejauhin larangan agama, baru sholat, baru sembahyang. Itu intinya. Sekarang tanggal berapa? 25 April tahun 2026. Gue mah mau kemana-mana juga pasti ngomong, nggak bakalan pergi-pergi nyelonong begitu aja. Itu intinya.